Jadi kalau bicara masalah prosedur untuk meninggalkan rutan atau cabang rutan oleh tahanan, itu memang diatur oleh PP 58 tahun 99, ya. Ada beberapa hal yang diatur dalam pasal 45-nya. Seseorang boleh meninggalkan rutan atau cabang rutan itu untuk kepentingan rekonstruksi. Ini untuk pembuktian perkara dan kasusnya, untuk penyerahan berkas perkara, ya, untuk persidangan dan perawatan kesehatan, serta untuk hal-hal yang luar biasa atas izin pejabat yang berwenang. Nah, jadi hal yang luar biasa inilah yang mungkin dipakai oleh Pablo ketika mengajukan permohonan izin untuk membesuk orang tuanya atau ayahnya yang lagi sedang sakit keras. Ya, jadi ada salah-salah administrasi yang perlu dilakukan, seperti misalnya surat permohonan, KTP, KK, pernyataan secara tertulis, itu mungkin sudah dilakukan secara prosedural, dan akhirnya mungkin pertimbangannya adalah karena ini memang diatur oleh PP, maka majelis hakim mungkin memberikan izin kepada Pablo untuk meninggalkan rutan dalam dengan pengawalan, ya, pengawalan untuk membesuk orang tuanya yang katanya lagi sakit keras. Nah, cuma persoalannya adalah apakah boleh seseorang itu kemudian selain untuk membesuk orang tuanya seperti izin yang dia ajukan, permohonan yang diajukan ke majelis hakim, itu bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan lain. Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, jadi kalau menurut hemat kami, ya, sebaiknya memang setiap tahanan yang mendapatkan izin untuk meninggalkan tahanan karena izin tertentu untuk hal-hal yang luar biasa, karena ada kematian, ya, di dalam keluarga yang dia harus datang untuk melayat, ya, atau kemudian misalnya sakit keras, maka sebaiknya izin yang dia dapatkan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang lain, ya, apalagi untuk perkara-perkara yang menjadi perhatian publik. Ya, semua orang mengerti atas perkara itu, semua orang kenal dengan kita sebagai orang yang lagi dalam masalah hukum, dan juga orang tahu kita juga statusnya masih dalam tahanan. Ketika kita kemudian ada di tempat umum, ini akan jadi masalah, ya. Yang dipersoalkan bukan hanya bagaimana hukum di negara kita atas orang-orang yang harusnya berada dalam tahanan tapi ada di luar tahanan, juga ini juga akan berdampak kepada korban yang lagi memperjuangkan haknya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang mengerti aturan, seperti misalnya mengerti hukum, mungkin mereka tahu bahwa itu adalah hal yang memang sudah diatur oleh peraturan pemerintah tahun 58 tahun 99, ya. Tapi kalau bagi masyarakat awam yang nggak mengerti hukum, ini akan menjadi sesuatu yang merugikan atas penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi ini yang harus menjadi perhatian bagi pejabat yang berwenang dalam melakukan memberikan izin dan juga pengawalan atau pengawasan. Ya, jadi kalau boleh cerita, V juga pertama kali tahu itu kan dari orang lain, ya, artinya dia melakukan aktivitas biasa normal, tapi kembali karena orang tahu ada proses hukum yang sedang dijalankan oleh V untuk memperjuangkan haknya, kemudian pelakunya itu terlihat di luar tahanan, tentu informasi itu datang kepada si V, ya. Reaksi V pertama kali tentu adalah kaget itu wajar lah, ya, kita pasti manusia biasa kalau tahu hal seperti itu pasti kaget itu pertama, ya, kemudian pasti sedikit kecewa, ya, apalagi kan V memang kan orang yang nggak mengerti hukum, ya, pasti dalam hati dia bertanya, kok bisa, kok boleh, kan begitu artinya, ya. Maka setelah itu dia bertanya kepada saya, ya. Ketika dia bertanya kepada saya jelaskan bahwa memang secara aturan itu diperbolehkan, ya, dengan izin, dengan pengawalan. Tapi yang menjadi persoalan adalah jika izin itu digunakan tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan, tapi digunakan untuk hal yang lain, jangan-jangan waktunya untuk hal yang lain lebih banyak daripada hal yang dimohonkan. Itu yang saya katakan sama si V yang tidak benar. Ya, jadi artinya begini, kita juga sudah masukkan dalam rencana kita adalah untuk menyampaikan surat kepada kejaksaan, ya, sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawalan, kan gitu, ya, dan juga kepada majelis hakim dan juga kepada Karutan. Tapi kembali lagi yang seperti yang kami sampaikan tadi itu, bahwa birokrasi administratif yang diperlukan untuk mengajukan izin itu kan sudah mereka penuhi. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa sudah memenuhi prosedural, ya, memang permohonan
untuk mengajukan izin keluar dengan alasan hal-hal yang luar biasa itu sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan pemerintah. Ya, syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Karena syaratnya cuma surat permohonan yang diajukan ke majelis hakim, ya, kartu tanda penduduk, penjamin. Jadi ada penjaminnya. Ini penjamin bisa keluarga, bisa juga kuasa hukumnya, dan juga ada kartu keluarga, penjamin, ya, dan juga terdakwa, dan surat pernyataan tertulis dari penjamin, ya. Ini yang diperlukan. Jadi syarat-syarat ini kan sifatnya administratif. Jadi jelas pasti sudah bisa dipenuhi, maka keluar izin untuk meninggalkan tahanan, ya. Tapi kan aplikasi di lapangannya itu ternyata dia tidak menggunakan izin itu sepenuhnya untuk melihat orang tuanya yang sakit keras, tapi menggunakan untuk hal yang lain. Jadi kalau kita misalnya berhitung seperti yang tadi saya katakan durasinya, mana yang lebih lama, kan kita jadi bingung juga nih. Kok lebih bisa-bisa dalam satu hari izin keluar itu bertemu orang tuanya berapa lama, tapi menghabiskan waktu di Pasar Sentul, di Gandaria City, ini mungkin jangan-jangan bisa lebih lama nih. Masa hari ya kalau itu? Ya bisa sehari, harusnya sehari ya, karena kan cuma besuk ya. Nah jadi aku nonton di Infotema 5 dan 6. kenapa? Nonton di Infotema 5 dan 6 tanggal 5 dan 6 ya, mungkin tanggal 5 keluarnya, tanggal 6 balik ke tahanan, bisa saja seperti itu. Tapi kembali lagi yang seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa apapun juga, karena ini dianggap hal yang luar biasa, membesuk orang tua yang lagi sedang sakit keras, maka kebijakan majelis hakim adalah agar ini orang bisa menghabiskan waktu yang cukup lama dengan orang tuanya. Jangan-jangan karena sakit keras terjadi hal yang tidak diinginkan, ini orang kan sudah punya waktu yang cukup lama. Nah, tapi kalau misalnya kemudian ada waktu untuk ke Pasar Sentul juga, ada juga waktu untuk ke Mall Gandaria City, maka pertanyaannya selain masalah waktu tadi itu, kedua adalah apakah benar-benar sakit kan bentuknya ya, karena masih bisa melipir kemana-mana kan begitu istilahnya. Bang Mino bilang kalau kita positive thinking sih ya dengan apa yang terjadi. Kalau dibilang kaget, ya kita kaget karena kan kita sama-sama tahu kalau di mana tahanan itu seharusnya berada gitu kan. Tadi Bang Mino bilang kalau ketika memang keluar, memang prosedurnya memang ada, memang pasti ada, dan dalam undang-undangnya juga memang ada, dalam hal-hal tertentu memang bisa keluar. Tapi memang begitu yang akhirnya jadi pertanyaan. Ini sebenarnya bukan pertanyaan aku, ini pertanyaan ketika kita sendiri tahu dari masyarakat ketika mereka bertanya, kok mereka bisa ada di luar gitu, memangnya mereka sudah bebas, itu satu. Kedua, mereka katanya menjenguk orang tuanya yang lagi sakit keras, tapi kok mereka bisa ada di mall ini sama di Pasar Sentul gitu kan. Makanya loh, saya sendiri juga bingung, saya harus menjawab bagaimana, kan saya nggak tahu bagaimana hukum itu yang harusnya terjadi seperti apa. Makanya saya nanya sama Bang Minola. Bang Minola menjelaskan, makanya dia bilang ya benar, ini ketika dia lama di rumah sakitnya lebih lama atau lama di luarnya lebih lama. Karena yang saya tahu dari orang-orang sekitar, kalau misalnya kita izin untuk suatu hal yang luar biasa tersebut, kita harus pergi dari tempat kita awal ke tempat tujuan, balik lagi ke tempat awal. Itu prosedur yang benar-benarnya gitu kan. Dan ketika saya nonton infotainment untuk pengen tahu beritanya, benar, mereka pun mereka yang berbicara yang punya kuasa itu juga bilang begitu. Semua ada izinnya, mereka seharusnya pergi dari tempat awal ke tempat tujuan, balik lagi. Tapi kalau misalnya mereka keluar, itu saya dengar sendiri di infotainment, wah itu kita nggak tahu. Nah, berarti itu jadi pertanyaan saya. Makanya akhirnya saya ngomong sama Bang Minola ngambil sikap seperti sekarang ini. Untuk masalah nanti ke pertanyaan ke pengadilan lagi, mungkin nanti Bang Minola yang lebih paham. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya apakah perlu cross check, saya kira nggak perlu cross check kan, karena artinya kan semua pihak sudah mengakui. Ya, semua pihak sudah mengakui. Pengadilan juga sudah mengetahui bahwa ada izin yang diberikan dan untuk apa izinnya. Pihak daripada Pablo dan kuasa hukumnya juga sudah mengakui bahwa memang ada izin keluar itu, ya, yang sesuai dengan prosedur. Ya, mereka bilangnya 1 hari ya Bang ya. 1 hari ya sih, saya nonton 1 hari ya. Ya, tapi ketika membacain suratnya sempat bilang 5 dan 6, jadi makanya saya bingung. Tadi makanya nanya Bang Mino itu 1 hari apa 2 hari ya, karena ketika dibacain suratnya itu 5 dan 6. Ya, 5 dan 6 berarti 1 hari kan, 24 jam lah, mungkin kayak begitu kan. Tanggal 5 keluar jam berapa, tanggal 6 balik jam berapa. Tapi kan yang seperti saya katakan tadi itu memang sudah sesuai dengan aturan, tapi apakah digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan itu yang paling penting. Karena kalau memang misalnya teteh digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, ini kan juga dapat diartikan, ya patut diduga kan sebagai pelecehan kepada pengadilan juga. Ya dong ya, artinya dia mengatakan izin mau besuk orang tua karena sakit keras, perlu waktu sekian lama, tapi ternyata kemudian tidak digunakan seperti itu. Ini kan juga bentuk pelecehan, ya, bentuk kebohongan juga kepada pengadilan, karena faktanya dia ada di mana-mana. Karena
kan gini, dari kemarin kan setiap saya ketemu sama teman-teman selalu banyak pertanyaan yang pertanyaannya sebenarnya hampir sama, yang mungkin yang tadinya saya bilang saya tidak mau jawab kan gitu. Saya nggak mau jawab tentang masalah maaf memaafkan itu, biarkan antara saya sama Allah aja yang tahu. Tapi di sini saya ingin bilang saya tidak ada dendam. Saya sudah istilahnya saya nggak dendam sama mereka. Saya sekarang udah nggak benci sama mereka. Saya maafkan semua kesalahan mereka, tapi prosedur hukumnya dijalankan dengan baik, dengan semestinya. Kenapa? Harapannya kita sebagai warga Indonesia kan tidak ingin ada orang yang istilahnya melakukan kesalahan terus tidak mendapatkan hukuman. Jadi nanti kita takut dong di negara ini kan. Itu aja sih. Jadi udah saya nggak nuntut apa-apa kok, yang penting udah dijalanin aja prosedur hukumnya sampai selesai. Udah itu aja. Saya sudah maafkan, saya tidak dendam, saya tidak benci dengan mereka. Malah kalau memang orang tuanya sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Alhamdulillah, berarti kan yang dibilang sama suami saya benar. Yang dulu kamu pernah bilang apa kan? Aku pernah bilang kalau misalnya hukuman itu dalam Islam itu atau mungkin dalam agama manapun bisa menjadi hadiah buat kita. Hadiah dalam arti mungkin ketika kita dihukum, kita jadi sadar kita tidak mau berbuat jahat lagi sama orang lain. Hadiah ketika kita dihukum, mendapatkan guguran, mendapatkan saksi, kita jadi sadar, oh kalau misalnya kita melakukan kejahatan berarti hukumannya ini. Dan ketika dihukum berarti dia tidak melakukan kejahatan dan akhirnya tidak ada lagi orang yang dirugikan. Tapi yang terpenting insya Allah semua yang kita lakuin kan atas dasar kita sama Allah. Jadi ibadah cuma kita sama Allah yang tahu. Jadi ya hasilnya seperti apa nanti pengadilan ya itu rahasia Tuhan, dan yang pasti itu semuanya terbaik buat kita. Doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala aja, semoga aku dikasih banyak kesabaran gitu kan. Aku juga manusia biasa, pasti semua orang kan pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya. Tapi kesalahannya itu batasannya di mana gitu. Tapi yang jelas semua udah saya serahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saya ikhlas ngejalaninnya gitu. Saya juga mendoakan mereka kok, mendoakan agar mereka benar-benar bertobat di jalan Allah, dan ini menjadi masalah terakhir dan tidak ada lagi hal-hal yang dilakukan, hal-hal jahat yang dilakukan lagi. Cukup sampai di sini gitu. Itu aja sih. Saya ikut bantu mendoakan. Ya gimana ya, tadinya kan saya nggak mau ngomong gini, tapi ini pertanyaan ini terus masuk ke saya dari teman-teman. Jadi ya sekarang saya jawab, semua teman-teman sekarang udah tahu kayak gitu ya. Sama muslim dan muslimah kita harus sama-sama saling mendoakan untuk hal yang baik. Doakan saya akan selalu ikhlas menjalani semuanya selama prosedur hukumnya dijalankan dengan baik dan semestinya sesuai aturan yang ada. Ya saya sangat-sangat berharap malah dia mendapatkan izin untuk menjenguk anaknya. Semoga anaknya lekas sembuh, sehat, tumbuh kembangnya juga sempurna.